Di bab 1021, saya mencoba. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar saya juga menemukan perbedaan dari lelaki tua berambut putih itu. Mereka terkejut. Mereka takut pada lelaki tua itu. Bagaimanapun, kekuatan lelaki tua itu terlalu kuat. Dia adalah legenda. Mereka sama sekali tidak bisa bertarung. Namun, sekarang pihak lain terjebak, inilah kesempatan mereka. Apa itu? Simpul ruang angkasa. Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu yang menakjubkan. Namun, penemuan ini bahkan lebih penting daripada penemuan bahwa orang tua berambut putih itu terjebak. Sepanjang waktu, mereka juga mencari jalan keluar. Mereka telah terperangkap di ruang ini untuk waktu yang lama. Bahan-bahan di ruang ini sangat langka, yang sama sekali tidak cocok untuk kehidupan dan kultivasi. Mereka selalu mendambakan surga di luar sana. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mencari titik koneksi antara ruang ini dan dunia luar sepanjang waktu, berharap menemukan jalan keluar, tetapi mereka telah mencari begitu lama, tetapi mereka belum menemukannya sepanjang waktu. Sekarang, mereka akhirnya melihat simpul ruang angkasa itu, suasana hati mereka, itu sudah jelas. Wajah lelaki tua berambut putih itu tenggelam. Karena orang-orang ini telah menemukan simpul ruang angkasa ini, simpul ruang angkasa ini tidak perlu ada. Dia harus menghancurkan simpul ruang angkasa ini sesegera mungkin. Kalau tidak, ketika orang-orang ini keluar dan mempublikasikan apa yang mereka lakukan, wajah apa yang masih mereka miliki di sini. Dong Xuanyu akan tetap tinggal. Berkedip, lelaki tua berambut putih itu menggunakan kedipan lagi, dan menghilang dari sini. Tetua tertinggi, melihat tindakan lelaki tua berambut putih itu, lelaki tua berpakaian hijau dan yang lainnya kecewa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tetua tertinggi yang selalu mereka hormati akan meninggalkan mereka dan mengabaikan mereka. Apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu? Tidak, dia ingin menghancurkan simpul ruang angkasa ini. Apa? Cepat dan hentikan lelaki tua ini. Mereka semua mengubah wajah mereka dan panik. Mereka akhirnya menemukan simpul ruang angkasa dan melihat harapan untuk keluar, tetapi mereka tidak ingin dihancurkan oleh lelaki tua itu. Apa? Wu Chen juga terkejut. Awalnya, dia sudah menebak apa yang dilakukan lelaki tua itu di simpul ruang angkasa. Dia sudah membuat berbagai macam tebakan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar ingin menghancurkan simpul ruang angkasa. Baginya sekarang, simpul ruang angkasa ini adalah satu-satunya harapannya untuk keluar saat ini. Jika dia dihancurkan oleh lelaki tua ini, dia tidak akan pernah keluar lagi, yang merupakan pukulan telak. Hahaha, apakah kamu ingin keluar, bermimpi tentang itu? Lelaki tua berambut putih itu tertawa, mempercepat kecepatan dan bergegas ke simpul ruang angkasa itu. Hentikan lelaki tua ini. Semua orang panik, satu persatu terbang ke atas, bergegas ke lelaki tua berambut putih itu, bergegas ke simpul ruang itu, dan mencegah lelaki tua berambut putih itu menghancurkan simpul ruang ini. Bagi mereka, simpul ruang ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk keluar. Jika mereka tidak ingin terjebak di ruang ini lagi, mereka harus menghentikan lelaki tua ini menghancurkan simpul ruang ini. Adapun lelaki tua berbaju hijau, mereka tidak peduli. Sekarang, hal pertama yang ada di depan mereka adalah mencegah lelaki tua itu menghancurkan simpul ruang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sama halnya dengan Wu Chen. Dia harus keluar dari tempat persembunyian sebelum lelaki tua itu menghancurkan simpul ruang. Ledakan. Mereka baru saja bergegas, satu demi satu, kekuatan ruang itu bergegas turun ke arah mereka. Ruang ini tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar dari sini, tidak peduli siapa itu sama saja. Ah, beberapa orang tidak bisa menghindar. Mereka langsung terkena kekuatan ruang dan jatuh. Hidup dan mati tidak diketahui. Wajah orang lain juga berubah. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan ini bisa begitu dahsyat hingga berada di luar imajinasi mereka. Pembunuh naga, Wu Chen juga diserang oleh kekuatan ruang. Kekuatan besar itu, bagaikan guntur, jatuh dari atas. Kekuatan itu memiliki daya hancur yang besar, tak terkalahkan dan tak terpatahkan. Dia tidak banyak memikirkannya. Dia menggenggam pisau pembunuh naga dan langsung memotongnya. Pisau pembunuh naga itu sebelumnya telah terkena kekuatan ruang, mengalami pengerasan kekuatan ruang, dan memiliki daya tahan tertentu terhadap kekuatan ruang. Bang!
Ketika pisau pembunuh naga itu bertabrakan dengan kekuatan ruang, tiba-tiba pisau itu meledak menjadi cahaya yang cemerlang, cahaya putih yang menyilaukan dan indah. Sangat kuat. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia hanya merasa terguncang, ki dan darahnya melonjak dan bergolak. Harus dikatakan bahwa kekuatan ruang benar-benar sangat mengerikan. Bahkan jika dia memiliki dua harta, pedang pembunuh naga dan batu ajaib, dia masih merasa sangat lelah. Kamu tidak bisa melawan benda-benda ini. Dengan kekuatan ruang, Wu Chen tahu bahwa benda ini sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasinya, dan jelas tidak bijaksana untuk bertarung keras satu sama lain. Saya tidak melihat kekuatan legendaris seperti orang tua berambut putih, tetapi saya tidak berani bertarung keras. Sebaliknya, saya menggunakan teknik berkedip, dengan cerdik memindahkan posisi, dekat dengan simpul ruang. Jadi, setelah satu gerakan, Wu Chen, terlepas dari ki dan darah di tubuhnya, dengan cepat menghindari serangan kekuatan ruang. Pada saat ini, dia melihat simpul ruang lagi. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera bergegas ke sana. Dia harus bergegas keluar dari simpul ruang sebelum orang tua itu menghancurkannya. Ini satu-satunya harapannya. Dia harus menangkapnya. Orang-orang bodoh ini. Wajah lelaki tua berambut putih itu juga tak dapat menahan perubahan, karena tangan orang-orang ini, yang mengakibatkan amukan angkasa ini, kekuatan angkasa yang tak terbatas, jatuh dari tempat yang tinggi, untuk membunuh mereka semua. Dan serangan kekuatan angkasa ini bukanlah serangan terpisah, tetapi pendaratan otak, seperti kilatan petir yang pekat, bahkan dia pun terpengaruh, kekuatan angkasa yang tak terbatas, ke arahnya untuk menghancurkannya. Dalam menghadapi begitu banyak serangan, bahkan dia pun tak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bermartabat. Dia berteriak keras dan momentum yang kuat meledak darinya. Itu melesat keluar dan menyapu seluruh negeri seperti badai. Hancurkan untukku. Lelaki tua berambut putih itu mengeluarkannya dengan satu tangan, dengan cahaya yang tak berujung, bersinar dengan kilau yang tak berujung, membawa kekuatan yang mengerikan, dan bergegas menuju kekuatan angkasa, untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, lelaki tua berambut putih itu adalah legenda dengan kekuatan yang kuat. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan kekuatan ruang di sekitarnya telah hancur dan hancur di bawah ledakan kekuatan penuh. Melihat bahwa kekuatan ruang telah hancur, lelaki tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam dan segera bergerak keluar dan bergegas ke simpul ruang itu. Tidak, lelaki tua itu telah bergegas masuk. Apa yang bisa saya lakukan? Orang-orang di belakang sangat cemas. Simpul ruang ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Jika benar-benar dihancurkan oleh lelaki tua ini, maka mereka semua akan terperangkap di ruang ini selamanya, dan mereka tidak bisa keluar seumur hidup. Wu Chen juga panik. Seperti orang lain, dia hanya punya satu cara untuk keluar sekarang. Jika simpul ruang ini hancur, akan sangat sulit baginya untuk keluar lagi. Orang tua ini tidak boleh dibiarkan berhasil. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan langsung membelahnya. Pisau jagal naga, dengan momentumnya yang dahsyat, bergegas keluar dan menyapu ke sekeliling. Di sisi itu, lelaki tua berambut putih itu berlari ke simpul ruang angkasa itu. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan dahsyat menyerangnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Menoleh ke belakang, dia melihat sebilah pisau berputar dan terbang ke arahnya, dengan bilah tajam. Berani sekali aku bersikap lancang dengan senjata kecil. Lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan satu gerakan. Kekuatan dahsyat itu meledak dan menyapu ke arah pisau pembunuh naga. Kong! Kekuatan besar itu, yang bekerja pada pisau pembunuh naga, mengeluarkan jeritan tajam, dan langsung terguncang. Lelaki tua berambut putih itu bukanlah orang biasa. Dia adalah lelaki kuat legendaris, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan setelah dia ditingkatkan ke level Lingbao tingkat menengah, pisau pembunuh naga itu masih terguncang oleh satu pukulan. Aku tidak bisa menahan diri. Lelaki tua berambut putih itu tidak tinggal diam. Dia ingin menghancurkan simpul ruang angkasa itu dengan cepat. Selama simpul ruang angkasa itu hancur, jalan menuju dunia luar akan tertutup sepenuhnya. Saat itu, orang-orang ini akan menjadi kura-kura dalam toples, dan dia hanya bisa membunuh mereka. Orang tua ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa melakukan apapun dengan pembunuh naga.
Wu Chen tidak terkejut melihat pedang naga terbang. Orang tua ini adalah legenda. Kekuatannya mengerikan. Apa yang bisa dilakukan pedang naga? Situasi saat ini, bagi mereka, sangat tidak menguntungkan. Orang tua berambut putih itu telah bergegas ke masa lalu, dan ada ruang tak berujung di sekelilingnya. Dia siap menghancurkan mereka kapan saja. Situasi seperti itu benar-benar mengerikan. Sekarang tampaknya satu-satunya cara adalah menggunakan serangan yang kuat. Prasasti Zenmo. Wu Chen meneguk minumannya dan langsung memanggil prasasti Zenmo. Hanya cahaya terang yang keluar darinya. Cahaya keemasan yang cemerlang memantulkan seluruh ruang, membuat seluruh ruang menjadi lautan keemasan. Ini, bayi itu, dialah yang mendapatkan harta karun itu. Begitu Wu Chen memanfaatkan prasasti Zenmo, terdengar teriakan. Mereka telah lama mendengar bahwa harta karun yang jatuh dari langit itu telah diambil oleh seorang pria. Namun, setelah pria itu mendapatkan harta karun itu, dia pergi ke kedalaman Gunung Iblis. Tidak ada berita, tidak ada jejak, sama sekali tidak ada ide. Sekarang pria itu telah muncul kembali. Seketika, mata mereka merah, mereka saling menatap tanpa berkedip, dan mereka penuh dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Harta karun ini bukanlah harta karun biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Melihat mata serakah orang-orang di sekitarnya, Wu Chen juga tahu bahwa itu akan menjadi hasil seperti itu. Namun, dia tidak bisa peduli tentang apapun sekarang. Dia harus bergegas ke sana secepat mungkin untuk mencegah lelaki tua berambut putih itu menghancurkan simpul-simpul ruang angkasa. Mengenai hal-hal lain, dia sudah lama mengabaikannya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen langsung berlari ke masa lalu. Batu ajaib di kepalanya bersinar terang, menutupi tubuhnya dan melindunginya dari kekuatan eksternal apapun. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan besar, tiba-tiba menghantam dari atas, kekuatan super, tanpa ampun ke arahnya, ingin menghancurkannya. Melihat kekuatan besar ini meraung turun, semua orang tidak bisa menahan napas. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. Jika itu mereka, itu pasti tidak akan mampu menahannya. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan Hualong tidak dapat menahannya. Hanya ada jalan buntu. Neneknya, Wu Chen juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan ruang angkasa ini benar-benar terlalu kuat. Jelas bahwa dia harus dihukum mati. Taklukkan semua hal. Wu Chen meneguk minuman keras dan mendesak prasasti Zenmo. Itu adalah kekuatan besar. Itu meletus dengan ganas. Itu tidak menghindar, tetapi secara aktif menghadapi kekuatan ruang angkasa yang besar ini. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menanggungnya dengan keras. Bang! Kekuatan ruang jatuh dan menghantam prasasti Zenmo dengan keras. Prasasti Zenmo bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan darinya, yang membuat Wu Chen gemetar. Bahkan rambutnya berdiri satu persatu, seperti terkejut. Punya neneknya, itu terlalu kuat. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Kekuatan ruang benar-benar mengerikan. Untungnya, ada batu ajaib untuk menangkal sebagian besar kekuatan itu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Wu Chen, terlepas dari kondisi fisiknya, bergegas maju mundur dengan batu ajaib di kepalanya. Baginya, keluar adalah satu-satunya idenya sekarang. Bagi yang lain, dia sama sekali tidak peduli. Nak, hahaha, kami akan mencarimu. Aku tidak ingin kamu datang ke pintu secara otomatis. Tolong serahkan harta karun di kepalamu. Pria tua berambut putih itu bergegas menemui Wu Chen dan tertawa. Mereka telah mendengar bahwa ada harta karun aneh di ruang angkasa, yang diambil oleh seorang pemuda. Tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Sekarang, tanpa diduga, pria itu sendiri yang mengirimkannya ke pintu. Itu tidak lebih dari sekadar mengirimkannya ke pintu Anda. Bodoh sekali menggunakannya bahkan dengan bayi Anda. Wu Chen tidak peduli. Dia bergegas selangkah demi selangkah, dengan bantuan prasasti Zenmo di kepalanya, dan terus-menerus melawan kekuatan ruang dari ruang ini. Prasasti Zenmo adalah senjata sihir tertinggi yang disempurnakan oleh Xuanfu. Itu adalah yang kedua setelah keberadaan harta roh Tianji, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah kekuatan ruang, itu tidak dapat dihancurkan. Nak, apakah kau ingin keluar dari sini? Jangan berhayal.
Lelaki tua berambut putih itu tersenyum dingin. Melihat Wu Chen begitu susah payah, dia ingin bergegas. Dia mengerti idenya, dan dia pasti ingin bergegas keluar dari simpul ruang ini. Namun, inilah yang tidak boleh dia lakukan. Selama dia menghancurkan simpul ruang ini, maka, tidak seorang pun akan ingin bergegas keluar dari sini. Pada saat itu, semua orang di sini akan menjadi ikan di talenan, dan mereka akan diizinkan untuk membunuh mereka. Dan harta karun itu akan diambil oleh mereka, dan mereka akan memiliki semua yang mereka inginkan. Lelaki tua berambut putih itu menatap simpul ruang yang tidak jauh di depannya. Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam untuk menghancurkan simpul ruang itu sepenuhnya. Tidak, pada saat ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mereka terkejut. Melihat semua ini, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Simpul ruang ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk keluar, dan satu-satunya jalan keluar mereka. Tanpa diduga, simpul itu hancur sekarang. Jadi, mereka tidak akan pernah punya harapan untuk keluar lagi. Buruk, raut wajah Wu Chen berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan melakukannya secepat yang dia bisa. Dia benar-benar ingin menghancurkan simpul ruang angkasa ini. Ini benar-benar kejam. Cepatlah. Wu Chen meneguk minumannya dan bergegas keluar dengan marah, meningkatkan kecepatannya ke level tercepat dalam hidupnya. Sekarang, kekuatan lelaki tua berambut putih itu telah diperebutkan, dan simpul ruang angkasa itu akan retak sepenuhnya. Dia harus bergegas keluar sebelum simpul ruang angkasa itu hancur, atau dia tidak akan punya harapan. Nak, apakah kamu ingin keluar dari sini? Kamu pikir aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Lelaki tua berambut putih itu mencibir. Bocah ini benar-benar keras kepala. Bahkan sekarang, dia masih tidak mau menyerah. Dalam hal ini, dia akan mengirimnya ke neraka. Mengangkat telapak tangan, lelaki tua berambut putih itu meniup dengan satu tangan, dan kekuatan super, seperti angin kencang, meraung keluar dan bergegas ke Wu Chen. Tidak bagus. Raut wajah Wu Chen berubah drastis. Tanpa diduga, lelaki tua itu tidak ingin melepaskannya. Dia hanya menghancurkan simpul ruang angkasa dan membunuhnya. Prasasti Zenmo. Wu Chen mendesak kekuatan prasasti Zenmo untuk menahan serangan lelaki tua berambut putih itu. Kekuatan lelaki tua ini terlalu mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat menandinginya. Dia hanya dapat mengandalkan kekuatan prasasti Zenmo untuk menahan serangan pihak lain. Ledakan. Kekuatan besar, pemboman hebat pada prasasti Zenmo, dampak yang kuat, Wu Chen dan prasasti Zenmo juga terguncang hingga terbang, kekuatan legendaris, kuat, yang dapat dilihat. Ah! Wu Chen menjerit. Tubuhnya langsung terhempas oleh sebuah pukulan. Dia memuntahkan darah di mulutnya. Dia telah banyak menderita. Dia adalah legenda yang kuat. Kekuatannya mengerikan. Dia sama sekali bukan lawan. Tidak, aku tidak bisa terjebak di sini. Wu Chen menahan kekuatannya dan mengabaikan luka parah di tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia segera bergegas ke simpul ruang angkasa yang runtuh. Hari ini, tidak peduli apapun, dia akan bergegas keluar. Wajah lelaki tua berambut putih itu tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa tekad Wu Chen begitu kuat. Bahkan dalam situasi ini, dia masih tidak menyerah, tetapi terus bergegas keluar menuju simpul ruang angkasa yang runtuh. Dalam hal ini, jangan salahkan dia atas kekejamannya. Telapak tangan Hunyuan yang mengguncang surga. Lelaki tua berambut putih itu berteriak keras, dan kekuatan di tubuhnya meledak dengan cara yang dahsyat. Kekuatan supernya keluar dengan cara yang dahsyat, menyapu ke segala arah. Wah, kamu mencoba bunuh diri, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Orang tua berambut putih itu menepukkan tangannya. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar. Ruang itu berputar, langit dan bumi berguncang, dan momentumnya dahsyat. Dengan kekuatan guntur, dia bergegas ke Wu Chen dengan ganas untuk membunuhnya. Wajah Wu Chen berubah drastis. Kekuatan gerakan ini terlalu kuat. Jangan katakan bahwa dia hanya memiliki 6 elemen Xing Jijing sekarang. Bahkan jika dia menerobos Hualongjing, dia bahkan bukan lawannya. Ayo, ayo. Wu Chen mempercepat kekuatannya dan bergegas keluar ke simpul ruang. Sekarang dia ingin meletakkan dua sayap di tulang rusuknya.
Namun, dia tidak bisa lebih cepat dari serangan orang tua berambut putih itu. Pengeboman tanpa henti dari telapak tangan Hun Yuan yang mengejutkan, seperti air pasang, langsung menenggelamkannya. Melihat ini, orang tua berambut putih itu mencibir. Telapak tangan Hun Yuan yang menakjubkan ini adalah salah satu keterampilan unik mereka yang paling kuat. Itu sebanding dengan keterampilan sihir legendaris. Kekuatannya sangat mengerikan. Belum lagi para biksu dari Xingjijing, bahkan mereka yang kuat di Hualong, atau bahkan mereka yang kuat di legendaris, tidak dapat menahannya. Anak ini pasti akan mati. Adapun yang lain, mereka menghela nafas panjang. Namun, yang mereka keluhkan bukanlah bahwa hidup Wu Chen akan segera berakhir, tetapi bahwa simpul ruang angkasa akan runtuh sepenuhnya. Simpul ruang angkasa. Ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk keluar dan satu-satunya jalan keluar mereka. Sekarang telah hancur, mereka tidak akan ingin keluar lagi di masa depan. Mereka harus terjebak di ruang ini sepanjang hidup mereka. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari energi seperti gelombang itu. Kekuatan ini sangat menakutkan, di luar imajinasi. Kemudian, api hitam yang mengamuk keluar darinya dan bergegas ke segala arah. Api hitam ini, dengan kekuatan yang besar, membakar abis dan menghanguskan seluruh ruang di sekitarnya hingga menjadi ketiadaan. Orang-orang membuka mata mereka dan melihat semua ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen dapat bertahan hidup di bawah serangan lelaki tua berambut putih itu. Apa itu? Lelaki tua berambut putih itu membuka matanya dan melihat api hitam yang keluar dari tubuh Wu Chen. Matanya sangat bingung. Apa ini? Bagaimana bisa begitu kejam sehingga bahkan serangannya pun hancur? Terjang, Wu Chen memuntahkan banyak darah di mulutnya. Baru saja, dia menggunakan teratai neraka. Pada saat ini, seberkas cahaya terang muncul, sebilah pisau panjang, bercampur dengan kekuatan dahsyat, melesat keluar dengan cepat, melesat ke arah Wu Chen, mengikutinya, menghilang di simpul ruang angkasa. Pembunuh naga. Ledakan kembali. Deru langit dan bumi, getaran ruang, kekuatan besar, tiba-tiba runtuh, berguling dan menghancurkan segalanya. Sebuah teriakan, tiba-tiba terdengar, seseorang, tidak tahu di mana terlempar keluar, jatuh tanpa ampun ke tanah, seluruh tubuh terluka, sangat malu. Wow, akhirnya aku keluar. Wu Chen berbaring di tanah, bersemangat, dan telah melewati semua jenis bahaya. Dia akhirnya bergegas keluar dari simpul ruang sebelum benar-benar runtuh. Meskipun dia telah menderita banyak trauma, dia tidak peduli. Baginya, sangat beruntung bisa bergegas keluar dari simpul ruang. Setelah waktu yang lama, Wu Chen tenang dari kegembiraan. Dia menggerakkan jari-jarinya dan menemukan bahwa luka-lukanya sangat serius. Dia bahkan merasa sangat sulit untuk bergerak dan bermain. Wu Chen tahu bahwa sebelum itu, dia bertarung dengan lelaki tua legendaris berambut putih, yang menderita luka serius dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, ketika simpul ruang runtuh, dia terkena kekuatan ruang, dan bahkan lebih terluka. Sekarang, kondisi fisiknya benar-benar sangat buruk. Kekuatan jiwa menyebar dan mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan. Wu Chen menggigitnya dan menelannya. Pintu masuk pil mencair. Kekuatan yang menggelinding mengalir deras ke ladang pil dan mengalir ke 4 anggota tubuh untuk menyembuhkan luka parah di tubuh. Dan Yao segera berperan, dan luka Wu Chen pun tertahan. Dia berdiri dan menatap ruang kosong di depannya. Sekarang, simpul ruang itu telah runtuh sepenuhnya. Tidak peduli siapa itu, mustahil untuk masuk dan keluar dari sini. Memikirkan apa yang terjadi di ruang dalam, Wu Chen mengerutkan kening. Tai Yimen, kamu akan mati. Yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa apa yang telah dilakukan Tai Yimen bertentangan dengan hukum surga. Itu keterlaluan. Bisa dibayangkan jika hal-hal itu disebarkan, badai besar apa yang akan bertiup di Suanyuan Timur. Namun, dia tidak akan pernah bodoh untuk mengungkapkan hal-hal itu. Dalam hal itu, dia akan menjadi sasaran dan target dari terlalu banyak serangan. Itu sangat tidak bijaksana. Dia tidak akan sebodoh itu. Sudah waktunya kembali ke rumah sakit Bechen. Dia telah berada di ruang yang berbeda untuk waktu yang lama. Selama lebih dari setahun, saya yakin semua teman-temannya mengira dia sudah mati, atau terjebak di ruang yang berbeda itu selamanya dan tidak bisa keluar lagi. Sekarang, konferensi pertukaran negeri dongeng sudah sangat dekat.
Dia harus kembali ke Beichen Yuan untuk mempersiapkan konferensi pertukaran negeri dongeng ini. 3 hari kemudian, Wu Chen kembali ke halaman Beichen dan melangkah ke tanah yang sudah dikenalnya ini. Siapa? Begitu dia kembali, seseorang menemukannya, dan teriakan keras terdengar dari langit. Wu Chen berhenti. Ia mengenal suara itu. Itu suara Tetua Muking. Tetua Muking, ini aku. Di langit, bayangan perlahan berkumpul. Itu adalah Tetua Muking. Apakah kau, Wu Chen? Tetua Muking menatap Wu Chen dari atas ke bawah, dan merasa tidak percaya. Wu Chen tersenyum dan mengangguk, ya, itu aku. Wu Chen, ini benar-benar kau. Tetua Muking tiba-tiba terbang turun dari langit dan jatuh di depan Wu Chen. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke Zai Zai dengan saksama. Ia yakin itu adalah Wu Chen. Bukankah kau telah didorong ke ruang yang berbeda, Wu Chen? Wu Chen berkata, aku menemukan titik koneksi ruang antara ruang yang berbeda dan ruang eksternal, dan keluar dari sana. Mendengar ini, Tetua Muking tertawa, mengangkat telapak tangannya yang tebal dan menepuk Wu Chen 2 kali. Hahaha, aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Pergilah, aku akan membawamu ke kepala halaman dan tetua tertinggi. Muking yang lebih tua tanpa sadar memegang tangan Wu Chen dan membawanya ke aula utama. Segera, berita tentang kembalinya Wu Chen menyebar ke seluruh halaman Beichen, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Semua orang membicarakannya dan merasa itu tidak terbayangkan. Puncak Sun Chen, Wu Chen sekali lagi menginjakkan kaki di sini, dia dipenuhi dengan emosi. Sun Chenfeng adalah tempat di mana dia tinggal. Namun, waktu dia benar-benar tinggal di sini sangat sedikit. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih dan mengembara selama beberapa bulan. Kali ini, dia telah membuat rekor. Dia tidak kembali selama lebih dari setahun. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan yang dalam. Selamat datang tuanmu kembali. Semua pelayan juga tersenyum. Sebelumnya, Wu Chen tidak kembali selama lebih dari setahun, yang membuat mereka berpikir bahwa dia telah meninggal sepenuhnya. Namun tanpa diduga, tuan mereka sekarang kembali. Bangunlah, aku tidak di siang hari, tolong. Terima kasih, tuan. Pada saat ini, kilatan cahaya di langit, seseorang jatuh. Wu Chen, itu benar-benar kamu. Suara ini, tidak ada orang lain, adalah Xia Yulan. Kakak Yulan, kamu baik-baik saja. Xia Yulan menatap Wu Chen dari atas ke bawah dan memastikan bahwa itu adalah dia. Tidak ada keraguan tentang itu. Hahaha, aku tahu kamu tidak akan mati seperti itu. Selama lebih dari 1 tahun sejak Wu Chen menghilang, dia selalu khawatir bahwa Wu Chen akan mati atau tidak akan pernah keluar dari ruang yang berbeda. Sekarang dia melihat dia kembali dengan selamat, dan batu besar di hatinya akhirnya jatuh. Kemana kamu pergi selama lebih dari setahun? Wu Chen menghela nafas, kakak Yulan, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Lebih baik saya membuat cerita panjang menjadi pendek. Kemudian, Wu Chen menceritakan kembali pengalamannya di ruang yang berbeda. Alasan mengapa diceritakan kembali adalah karena sebelumnya, di aula utama, di hadapan makhluk surgawi, dia pernah menceritakannya. Tentu saja, itu pasti masalah penghilangan terlalu banyak. Wu Chen, kamu beruntung. Kamu bahkan dapat menemukan simpul ruang. Bagus, bagus. Xia Yulan mengangguk. Dia juga tahu apa itu simpul ruang. Itu adalah titik koneksi antara satu ruang dan ruang lainnya. Melalui simpul ruang, kamu dapat mewujudkan perjalanan yang mulus dari 2 ruang batas. Wu Chen tersenyum dan membuka topik, kakak senior Yulan, kapan konferensi pertukaran negeri dongeng dimulai? Xia Yulan berkata, itu akan dimulai dalam sebulan, kamu tidak tahu. Wu Chen berkata, kakak senior Yulan, kamu tahu, aku telah berada di ruang yang berbeda selama lebih dari setahun, dan aku tidak memiliki banyak konsep waktu. Ketika Xia Yulan mendengarnya, sepertinya ini adalah kebenaran, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu waktu, kamu pasti tidak tahu aturan khususnya. Wu Chen mengangguk dan berkata, ya, tolong jelaskan pada kakak senior Yulan. Dalam bab 1025, Xia Yulan berkata, 10 konferensi pertukaran negeri dongeng adalah yang terbesar di Dongsuanyu. Meskipun dikatakan sebagai 10 konferensi pertukaran, jumlah tempat suci yang harus dihadiri jauh lebih dari 10.
Hampir semua tempat suci negeri dongeng dan sekte super akan hadir. Wu Chen mengangguk, yang mana dia tahu. 10 konferensi pertukaran negeri dongeng awalnya disponsori oleh Taiyi, Tanah Suci Tianshuan, Beichenyuan dan 10 negeri dongeng lainnya. Pada awalnya, mereka hanya dihadiri oleh 10 sekte negeri dongeng. Kemudian, karena partisipasi sekte lain, mereka meluas ke semua sekte negeri dongeng dan menjadi seluruh institut Suanyu Timur. Ada acara super antara negeri dongeng dan Tanah Suci. Secara umum, tidak ada batasan jumlah orang dalam konferensi pertukaran negeri dongeng. Setiap kekuatan dan berapa banyak orang yang ingin Anda ikuti dalam konferensi itu boleh saja. Tetapi satu hal yang perlu dikatakan adalah bahwa itu harus menjadi murid sejati. Dengan kata lain, persyaratan minimum untuk kultivasi adalah Xinjijing. Adapun persyaratan tertinggi, tidak ada batasan. Murid sejati, standar setiap tanah suci negeri dongeng adalah sama. Mereka haruslah generasi muda. Tingkat kultivasi terendah adalah yang memiliki bintang kuat dan lingkungan ekstrim. Ini adalah standar umum. Biksu lingkungan bela diri sejati umumnya adalah murid tingkat pemula, sama seperti saat Wu Chen baru saja memulai. Namun, meskipun tidak ada batasan jumlah peserta, tidak mungkin untuk pergi ke semuanya. Karena kompetisi semacam ini hanya akan ditertawakan oleh mereka yang kekuatannya lemah. Oleh karena itu, secara umum, orang-orang yang paling kuat dikirim ke kompetisi. Sedangkan bagi mereka yang kekuatannya lemah, mereka tidak diizinkan untuk pergi. Setelah jeda, Xia Yulan melanjutkan, konferensi pertukaran mengadopsi sistem undian dan sistem eliminasi. Pemenang dipromosikan dan yang kalah dieliminasi. Tentu saja, orang-orang di 10 sektor utama seperti Beichenyuan kami memiliki perlakuan istimewa tertentu, yaitu, mereka dapat merekomendasikan satu orang untuk melewatkan putaran pertama uji coba dan langsung maju ke putaran kedua. Melewati putaran pertama dan langsung ke putaran kedua. Wu Chen tersenyum. Sangat menarik. Konferensi pertukaran Tanah Suci Sendau biasanya diadakan secara bergiliran. Masing-masing dari 10 sekte teratas kami diadakan sekali, satu persatu, jadi terus berlanjut. Sedangkan untuk sekte super lainnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengadakannya. Wu Chen bertanya, kakak senior Yulan, di mana giliran pertemuan pertukaran ini? Summer Yu Orchid berkata, masih bisa di mana, terlalu satu pintu. Terlalu banyak. Ketika Wu Chen terkejut, dia tidak menyangka bahwa Taiyimen akan menjadi giliran untuk mengadakan konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Ketika Taiyimen disebutkan, Wu Chen tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi di tempat lain. Di ruang yang berbeda, dialah satu-satunya yang telah melewati simpul ruang untuk keluar dari masalah. Dia pasti tidak akan melepaskan gaya perilaku orang eterik. Meskipun tidak ada seorang pun di ruang yang berbeda yang mengenalnya, tetapi di luar, itu tidak sama. Ada banyak orang yang mengenal dan mengenalnya. Pada saat itu, ketika dia bergegas keluar, dia dulunya adalah salah satu tetua Taiyi, salah satu tetua Taisang bertarung satu sama lain. Tetua itu pasti memiliki ingatan yang dalam tentangnya, dan tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun dia mungkin tidak mengenali identitas aslinya, dia akan segera tahu bahwa itu adalah dia begitu dia kembali ke gerbang Taiyi, menyapu potret dan materinya. Karena wajahnya dan pisau pembunuh naganya memiliki reputasi tertentu. Jika dia pergi ke Taiyimen sekarang, tidak ada perbedaan antara dia dan jebakannya sendiri. Ada apa denganmu, Wu Chen? Bukankah itu tidak nyaman? Melihat tubuh Wu Chen bergetar, Xia Yulan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Yulan, aku tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Kali ini, dia pergi ke Taiyimen dengan pasukan yang besar, dan ada begitu banyak tempat suci negeri dongeng. Bahkan jika Taiyimen cukup kuat, dia tidak akan berani meremehkannya. Untuk ini, dia sangat percaya diri, karena Taiyimen takut dia akan membicarakan hal-hal di ruangan yang berbeda. Dalam hal itu, bagi Taiyimen, itu sama sekali bukan apa manfaatnya. Xia Yulan penuh dengan keraguan, tetapi karena Wu Chen tidak akan membicarakannya, dia tidak bertanya, untuk apa itu? Konferensi pertukaran Tanah Suci Negeri Dongeng ini sama seperti sebelumnya, terlalu banyak orang yang menjadi tuan rumah, kita hanya melewati lapangan.
Pada titik ini, Xia Yulan tiba-tiba menjadi berat hati. Hah, bagaimana bisa kau mengatakannya? Xia Yulan berkata, kekuatan Tai Yimen sangat kuat. Anak-anak muda yang mereka bina adalah kelas 1. Sulit untuk mengatakannya. Secara umum, 10 murid teratas mereka dapat dipromosikan menjadi 100 teratas. Sedangkan untuk 10 teratas, biasanya ada 2 atau 3 orang yang bisa masuk. Selama tidak ada kecelakaan, Tai Yimen juga merupakan murid sekte pertama yang mendapatkannya. Tempat pertama, Wu Chen tersenyum dalam hati, kali ini yang pertama, itu belum tentu. Terutama dalam sesi ini, Du Guwudi dari Tai adalah seorang jenius dari Tianzong. Dikatakan bahwa dia menerobos alam Hualong 3 bulan lalu dan menjadi yang kuat. Yang kuat di Hualong, Wu Chen terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menyapu bersih semua orang di dunia bintang, bahkan orang-orang seperti Tianxia. Namun, jika dia adalah orang kuat di Hualong, itu sama sekali berbeda. Terutama orang-orang muda sangat tidak biasa, karena orang-orang muda memiliki kemampuan untuk melewati level tantangan. Mereka berbakat dan penuh darah. Dalam situasi kultivasi yang sama, dia dapat sepenuhnya menyapu bersih orang-orang kuat dari generasi lama, atau bahkan mengalahkan orang-orang kuat dari generasi lama dengan pesat. Misalnya, Du Guwudi, jika kultivasinya benar-benar menembus alam Hualong, maka dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang kuat dari generasi lama di surga kedua dan ketiga alam Hualong, yang benar-benar mengerikan. Ya, itu adalah alam Hualong. Xia Yulan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saya tidak tahu bagaimana Du Guwudi dapat berlatih dan menerobos kerajaan naga. Itu juga jarang terjadi dalam konferensi pertukaran negeri dongeng. Setelah lebih dari setahun berusaha, meskipun prestasinya telah menembus 8 surga alam kutub bintang, dia masih jauh dari alam naga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Du Guwudi berlatih dan membuat kemajuan yang begitu cepat. Alis Wu Chen sedikit berkerut. Itu tepat, dia khawatir tidak dapat menemukan lawan. Namun sekarang, Du Guwudi telah menembus area Hualong, yang membuatnya melihat semacam tekanan. Jika ada tekanan, ada motivasi. Jika lawan seperti itu dapat dikalahkan, itu sangat bagus.